Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, buka di 2 Timotius pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Tapi di The Message Bible dikatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus pasti akan menghadapi banyak masalah. Mereka akan menghadapi banyak masalah. Siapapun yang hidup sepenuhnya bagi Kristus akan menghadapi banyak masalah. Pasti. Karena selama kita hidup di muka bumi ini kita akan menghadapi masalah. Kalau masalah dari luar itu kita mudah menyelesaikannya. Kita ambil keputusan untuk menyelesaikannya. Berdamai dengan orang. Kita selesaikan dengan tanggung jawab. Masalah itu akan selesai. Tapi menyelesaikan masalah yang di dalam diri kita sendiri itu perlu pikul salib sangkal diri, Bapak Ibu. Bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita. Bagaimana kita hidup berketetapan untuk hidup takut akan Tuhan. Hidup benar. Bagaimana kita untuk berketetapan mau mengampuni sekalipun disakitin, sekalipun dilukai. Bagaimana kita berketetapan untuk menjadi berkat. Memberkati banyak orang sekalipun kita hidupnya masih belum diberkatin. Justru kita praktek hidup firman. Bagaimana kita memberkatin para musuh kita yang menyakiti dan melukai. Itu adalah komitmen. Itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Kalau kita menghadapi masalah dari luar, di luar diri kita, kita akan mudah menyelesaikan. Kita punya masalah dengan orang lain, kita gampang menyelesaikan sebenarnya. Ambil keputusan untuk temui, untuk dibereskan, untuk minta maaf dahulu, kelar. Tapi untuk menghadapi masalah yang timbulnya dari dalam kita ini, dibutuhkan komitmen hidup benar setiap hari. Hidup benar setiap hari. Bagaimana kita menaruh pikiran kita, kehendak kita, kemauan kita ini kepada Tuhan. Kalau tidak, kita akan dikuasai oleh masalah dan persoalan tersebut. Harusnya hidup kita semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin kokoh, semakin hari semakin dewasa di dalam Kristus, semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin diberkatin Tuhan, semakin hari semakin kita mengenal Tuhan. Karena kita tahu persis Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani. Kita bisa menghadapi masalah, kita bisa menghadapi tekanan, kita menghadapi problem, kita rasanya nggak kuat, nggak mampu, tetapi kita mesti tahu bahwa di Yesaya 40 mulai ayat yang ke-29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Bapak Ibu hari ini menghadapi masalah, kekuatanmu sudah habis, lenyap rasanya, nggak mampu, nggak kuat, karena kamu nanggung problem itu sendiri, rasanya itu sudah mau dunia ini runtuh. Dengerin baik-baik. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat yang kepada yang tiada berdaya. Tuhan Allah kita yang bekerja secara ajaib dan luar biasa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Yahweh, Elohim yang kita layani siang dan malam. Dia akan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Perhatikan baik-baik. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Pak, aku udah berdoa belum dijawab Tuhan. Aku udah puasa 3 hari. Puasa Esther, puasa Musa, puasa orang Niniwe, puasa Daniel, puasa 100 hari mungkin. Sudah berjuang, kok belum dapat kekuatan Tuhan, belum dapat breakthrough, belum dapat terobosan. Dengerin baik-baik. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Dan Bapak Ibu sadarin, hari ini kalau Bapak Ibu masih bertahan, Bapak Ibu masih kuat, masih sehat, ada kekuatan ilahi yang mengalir melalui hidup kita. Ada suatu perkara ilahi yang Tuhan benar-benar berikan kepada kita yang tanpa kita sadarin. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Bukankah Tuhan berikan kemampuan kepadamu sampai hari ini? Sehat, kenyang, tidur enak, makan enak, semuanya baik-baik saja. Hanya masalahmu mungkin belum selesai. Dengerin baik-baik. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Enjoy ngadepin masalah. Kau bisa rest in the presence of the Lord. Kau bisa tenang. Kau bisa menaruh hatimu sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bukankah Tuhan berikan kekuatan sampai hari ini? Bapak Ibu, yang apa Bapak Ibu alami? Persoalan hidup yang Bapak Ibu alami. Tekanan hidup, apapun yang Bapak Ibu alami.
tetap ada dalam hidupmu dan kau belum mengalami terobosan, tapi Tuhan tetap setia, menemani, menguatkan, memberi pertolongan, mencukupi semua kebutuhanmu, menyembuhkanmu. Tetapi ada satu dan lain hal yang belum bereskan, tetap nantikan Tuhan, menantikan Tuhan, menantikan Tuhan setiap hari. Minta Tuhan terus, berdoa dengan sungguh-sungguh, semakin dedikasikan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Selama kita masih tinggal di bumi ini, kita akan menghadapi masalah. Kita akan ketemu persoalan, kita akan ketemu problem. Bahkan kita akan diperhadapkan dengan orang-orang di sekitar kita yang kelakuannya buruk dan jelek. Nah, ayat yang ke-13 di 2 Timotius pasal yang ketiga, sedangkan orang-orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka akan menyesatkan dan disesatkan. Masih tetap, kalau orang kita kan masih ketemu dengan orang-orang yang jahat, mulutnya jahat, kelakuannya jahat. Karena dunia ini akan tenggelam dengan semua dosa dan kejahatan. Tapi kita menjadi orang yang berbeda. Kita tinggal di dunia, tapi kita memiliki cara hidup yang berbeda, sikap yang berbeda. Kita punya masalah, tapi kita mempunyai kelakuan yang berbeda, tindakan yang berbeda. Kita memiliki Tuhan yang berbeda pula. Jadi kita memiliki sesuatu yang berbeda dengan orang dunia. Orang dunia bisa melihat, oh benar ya Tuhan menyertai, oh benar ya Tuhan mengurapi, oh benar ya Tuhan melakukan segala sesuatu yang ajaib dan dahsyat dalam hidup kita. Bapak Ibu, penyerahan hidup kita di hadapan Tuhan ini semakin membuat kita mati daging harusnya. Semakin kita menantikan Tuhan, menunggu Tuhan, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Di sisi lain breakthrough akan terjadi dalam kehidupan kita. Sekalipun itu belum terjadi, Tuhan akan siapkan hal yang lain yang lebih gede. Tuhan pakai hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Tiba-tiba orang diubahkan melalui apapun yang kamu kerjakan, yang kamu lakukan. Karena engkau hidup bergaul dengan Tuhan, mencari Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Jangan nyerah. Oh, belum apa-apa, Tuhan belum jawab. Masih Tuhan biarkan kamu udah nyerah. Yang kamu gak akan terima apa-apa. Percaya, Tuhan pasti akan selesaikan problem dan masalahmu. Hari ini jalan terus saja sama Tuhan. Nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan. Karena saya menemukan banyak sekali orang yang hari ini mengalami problem, terutama masalah keluarga dan keuangan. Dengerin baik-baik. Tuhan kita, Tuhan yang baik. Dia tidak akan membiarkan hidupmu. Sekalipun kau sedang terdesak, engkau terhimpit, tertekan, nggak tahu jalan keluar, Tuhan ada di sampingmu. Tuhan menyertaimu dan Tuhan memberikan kekuatan kepadamu. Nanti tiba-tiba Tuhan bikin terobosan. Blem! Jadi everything is kelar. Semuanya akan selesai dengan mudah. Di bagian menantikan jawaban Tuhan, bagian kita menantikan persoalan ini dijawab Tuhan, doa kita dijawab Tuhan, dibutuhkan iman. Dibutuhkan pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dibutuhkan penyerahan kita sampai kita berdoa dan sampai menunggu jawaban terjadi, breakthrough, terobosan terjadi itu. Sampai pemulihan terjadi, dibutuhkan penyerahan hati kita. Semakin hari, semakin benar di hadapan Tuhan. Semakin hari, semakin benar di hadapan Tuhan. Semakin hari, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tuhan tidak biarkan, Tuhan lihat reaksi kita, Tuhan lihat sikap hati kita, Tuhan lihat yang di dalaman batin kita itu seperti apa. Semakin kita taruh di hadapan Tuhan, hidupmu pasti berubah, kelakuanmu berubah, sikapmu berubah, dan tiba-tiba terjadi terobosan luar biasa. Bapak Ibu, nikmatin semua masalah yang terjadi. Semua orang yang punya masalah yang berbeda-beda dengan takaran yang berbeda-beda. Semua orang menghadapi masalah loh. Dan tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Semua masalah itu ada jalan keluarnya. Semua masalah itu ada masa expirednya. Gak perlu khawatir, gak perlu panik, gak perlu putus asa. Saya gak habis pikir sampai orang mau pingin habisin hidupnya karena masalah yang ditanggungnya, merasa paling berat sendiri. Karena setiap orang yang menghadapi persoalan dan masalah itu, dia merasa paling teraniaya seluruh jagat raya. Paling pingin diperhatikan, paling pingin didengar. Kalau konseling maunya ngomong terus, mau didengerin terus. Nah, orang-orang model kayak begini itu butuh Tuhan, butuh penyerahan, butuh pegang janji Tuhan sampai itu digenapin. Kita tuh punya Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita jalan sendiri, dihabisin oleh persoalan masalah. Tuhan kita itu Tuhan yang hebat, Dia menyertain kita. Tuhan gak biarkan kita masuk medan perang tanpa memiliki perlindungan, tanpa memiliki senjata. Tuhan kita itu Tuhan yang peduli. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dihabisin setan. Tuhan akan proteksi, Tuhan akan kirim secara orang-orang secara ilahi di sekitaran hidup kita untuk menopang, mendukung, menguatkan, meneguhkan, bahkan memberi pertolongan. Tuhan pakai orang-orang di sekitarmu.
Bapak Ibu, nanti Tuhan akan pakai orang yang secara ajaib, secara ilahi dikirim dalam hidup untuk melakukan terobosan dan lakukan sesuatu yang ajaib. Bukankah janda Sarfat yang miskin, yang kekurangan itu, dia dikirim seorang nabi yang powerful dan hidupnya akhirnya mengalami terobosan dan hidupnya mengalami pertolongan Tuhan secara ilahi. Ada janda, istri nabi yang meninggalkan hutang yang banyak itu. Bukankah dikirim seorang nabi yang urapannya powerful, bikin mujizat. Selalu Tuhan akan kirim orang-orang di sekitarmu secara ilahi yang akan menyelesaikan masalah dan persoalanmu, membantu hidupmu, menopang hidupmu dengan caranya yang ajaib. Jaga hati dan nantikan Tuhan. Menantikan Tuhan itu butuh penyerahan. Kalau engkau masih ngotot dengan caramu sendiri, ya engkau nggak akan mengalami sesuatu yang ajaib dan ilahi. Dibutuhkan penyerahan. Semakin kita menyerah di hadapan Tuhan, semakin mencari Tuhan, tanpa kamu sadarin, ada kekuatan ilahi yang menyertai hidupmu loh, waktu menghadapi masalah, tekanan, dan persoalan. Tuhan kita itu baik, Tuhan kita itu luar biasa, Tuhan kita itu dahsyat. Dia Allah yang memproteksi dan menjagai. Dia Allah yang benar-benar menyertai hidup kita. Tuhan gak akan biarkan kita. Bapak Ibu ngadapin masalah apa? Masalah apapun yang terjadi dalam hidupmu, masalah apapun yang terjadi dalam, kita akan diberikan pertolongan Tuhan. Karena selama kita mau cari Tuhan, kita akan mengalami menderita, aniaya, dan menghadapi masalah. Nikmatin saja. Itu bukti Tuhan menyertai kita. Itu bukti Tuhan peduli kita. Itu bukti Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita. Jalan terus sama Tuhan. Nikmatin terus bersama Tuhan. Dan Tuhan akan lakukan hal-hal ilahi. Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan akan singkapkan sesuatu yang ilahi. Dan namanya akan ditinggikan melalui hidupmu. Enjoy, nikmatin bersama Tuhan. Jalan terus sama Tuhan. Tuhan berjanji Tuhan berikan kemampuan. Tuhan berjanji Tuhan berikan kekuatan. Tuhan akan tegakkan kaki kita, tidak goyah lagi. Tuhan pegang kita, Tuhan tuntun kita. Bahkan Tuhan akan lakukan secara ilahi atas semua problem dan masalahmu. Jalan terus, bayar harganya di hadapan Tuhan. Hidup bergaul dan menantikan Tuhan. Bapak Ibu, menantikan Tuhan itu butuh waktu yang tidak jelas. Kapan selesainya? Bukankah ketika kita berdoa untuk menunggu Tuhan dijawab, kita nggak tahu waktunya kapan, itu waktunya Tuhan kok. Bagian kita hanya semakin hari semakin menyerahkan hidup kita, menyerahkan hati kita, menyerahkan sepenuhnya untuk Tuhan, melayani Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Semakin kita bisa berserah, semakin kita ngikutin alur dan cara kerjanya Tuhan. Tuhan akan bikin sesuatu yang ilahi, bikin breakthrough dan terobosan, bikin mujizat dan hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Nikmatin masalahmu. Selalu akan ada masalah, selalu akan ada orang yang menyebalkan di sekitaran hidup kita, selalu ada orang jahat di sekitaran hidup kita, karena mereka nggak kenal kebenaran. Justru kita bisa menghadapi mereka, kata kita ngidupin kebenaran, dan mereka bisa diubah Tuhan melalui kehidupan kita. Jaga sikap kita sesuai dengan kerajaan Allah, karakter kita, kelakuan kita, mengikuti apa yang Tuhan mau. Jalan terus sama Tuhan. Tuhan berjanji, Tuhan akan memberkatin kita. Tuhan berjanji, Tuhan akan memberikan pemulihan atas kehidupan kita. Bahkan Tuhan berjanji memberikan kekuatan kepada kita untuk memperoleh kekayaan supaya kita diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bukankah di Ulangan pasal yang ke-28 isinya tentang berkat Tuhan? Kalau kita hidup takut akan Tuhan, hidup mencintai Tuhan, dan hidup seturut mendengarkan apa yang Tuhan mau, Tuhan pasti berkati. Tuhan pasti berkati. Tuhan pasti lindungi. Tuhan pasti selesaikan masalahmu. Jalan terus sama Tuhan. Ada Tuhan yang membela hidupmu. Ada Tuhan yang membela, menuntun, mengurapi, mengokohkan perjalanan hidupmu waktu menghadapi aniaya, tekanan, persoalan, dan himpitan. Tuhan yang memegang. Tuhan yang menopang. Tuhan yang mengurapi hidupmu. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu, semakin hari semakin kuat, semakin kokoh, semakin teguh, semakin setia menantikan pertolongan ilahi yang datangnya dari Tuhan sendiri. Amin. Yang datangnya dari Tuhan sendiri. Dia akan melakukan sesuatu yang ajaib dan dahsyat. Tuhan akan lakukan sesuatu yang luar biasa. Dan namanya akan ditinggikan. Namanya akan ditinggikan.
namanya akan dimuliakan. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kau sudah gak punya daya kekuatan, Tuhan akan tambahkan kekuatan menurut Yesaya 40 ayat 29. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu karena capek kerja, ngejar Tuhan, sampai menghadapi tantangan berat, sampai lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Kau bisa ngepakkan sayapmu. Ditepa badai, ditepa persoalan. Terbang tinggi, dipromosi, ditinggikan, dipromosi, diurapi, dipakai Tuhan, diberkati. Dan mengalami breakthrough dan terobosan secara dahsyat dan luar biasa. Amin. Jalan terus bersama Roh Kudus. Nikmatin persoalanmu. Diam dalam hadiratnya. Tutup matamu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan untuk Raja kami yang Maha Mulia. Terima kasih buat penyelesaian setiap persoalan masalah yang kami hadapi. Terima kasih buat peninggian. Terima kasih buat pemulihan keuangan, bisnis, usaha, pekerjaan kami sudah terima. Kami akan menikmatin bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kemampuan kami terus menanti-nantikan itu. Menanti-nantikan Engkau. Kami akan dibawa terbang tinggi laksana Raja Wali menghadapi badai. Tetap terbang tinggi. Tinggal mengepakkan sayap bersama Tuhan, dan Tuhan lakukan mujizat dan tanda-tanda ajaib. Terima kasih Tuhan. Berkati semua orang yang mendengar firman ini. Mau berdoa untuk orang yang sakit, mengalami kelemahan tubuh, bilur Yesus, darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh mulai hari ini, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. And God bless you.